Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini kami bisa berkumpul Tuhan lewat Zoom untuk saling menguatkan dan dikuatkan Tuhan. Terima kasih. Ampunilah segala dosa-dosa kesalahan kami. Tuhan sucikanlah hati kami. Tuhan supaya kami boleh berkenan kepadamu dan kami boleh memuliakan nama Tuhan senantiasa. Nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Tolong Steve itu ayat-ayatnya bisa di. Ya. Judulnya air sumber hidup. Kita baca satu persatu ya. Jadi, oke, saya baca satu, nanti semuanya. Saya baca Gantian. satu, gantian. Jadi semuanya ikut membaca. Oke, 37 terus semua 38. Dan pada hari apa itu? Terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Barang siapa saya kepadaku, Ia katakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir seluruh aliran air hidup. Oke. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang. Karena Yesus belum dimuliakan. Oh ya. Terus 40 sama-sama. Berapa orang di antara orang yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, "Dia ini benar-benar Nabi yang akan datang." Yang lain berkata, "Ia ini Mesias." Tapi yang lain lagi berkata, "Bukan Mesias, tetapi yang datang dari Galilea." Bukan, Mesias tidak datang dari Galilea. Oke, sama-sama 42. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Oke, sama-sama. Beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Maka penjaga-penjaga itu pergi kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak membawanya?" Jawab penjaga-penjaga itu, "Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu." Jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, "Adakah kamu juga disesatkan?" adakah seorang pemimpin-pemimpin yang percaya kepadanya atau seorang di antara orang-orang Farisi, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, Apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka, "Apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea." Ya, lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Oke. Terima kasih Tuhan. Oh, dalam ini rekomendasi saya bisa bagi dalam 3 kategori, yaitu Tuhan menyatakan dirinya sebagai air hidup. Kedua adalah perbedaan pendapat di antara orang-orang
yang waktu itu di situ orang Yahudi di situ, maka timbullah ada pertentangan di antara mereka. Dan satu lagi adalah Nikodemus, walaupun dia orang Farisi juga, karena setelah dia pernah mengadakan percakapan dengan Tuhan Yesus dan mengetahui siapa Yesus itu, dia membela Yesus dalam hal ini. Tapi mereka semua pada waktu itu pulang masing-masing ke rumahnya, tapi tetap persoalannya belum terselesaikan. Siapa Yesus itu menurut mereka. Jadi aplikasinya kepada kita semua apa? Siapa itu Yesus bagi kita? Yesus sendiri telah bilang ya, dia adalah air hidup. On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink." Jadi, kalau sekarang, apalagi kita yang sudah lansia ini, biasanya waktu masih muda atau kita lihat-lihat orang-orang muda, apa yang bisa memuaskan hati, pikiran kami? Kita ini biasanya adalah barang-barang yang kita bisa lihat dengan mata, ya. Mungkin bagi ibu-ibu yang sudah terkenal, mungkin sepatu bagus, ya, baju bagus, tas-tas yang bagus, ya. Branding. Favoritnya Medi kan selalu mau Tas merek. LV segala gitu ya. Tetapi Tuhan Yesus tuh bilang, apalagi untuk kita juga, kita sekarang sudah sadar bahwa hanyalah Tuhan adalah yang sebagai air hidup yang mengalir seakan-akan keluar dari hati, dari dalam kita ini, bagaikan aliran hidup, bagaikan sungai aliran hidup. Ini Hans ini telepon, dia mungkin mau tanya gimana caranya masuk. Halo Hans. Ya. Halo. Loh. Ya Hans. Ya, sudah mulai nih Hans. Cari-cari nggak bisa masih tetap ya itu ya. Kita kalau sudah 85 plus ya nggak gampang, sudah dijelaskan sama Steve berulang-ulang tapi tetap nggak bisa. Ya. Tapi kalian ini jempol ini. Tina, James, Kocongwan. Kayaknya Kocongwan nomor 1. Bisa. Angkat topi sama Kocongwan. Nggak ada problem buat ikut Zoom. Ya, terus ini, ya, oke. Sekali lagi, kita adalah, he who believes in me, as the scriptures has said, out of his heart will flow rivers of living water. Ya, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Iya. Apa itu maksudnya aliran-aliran air hidup? Oke. Mari ya kita discuss. Bagi saya aliran-aliran air hidup itu adalah sukacita yang dari Roh Kudus sendiri yang kita tidak bisa dapatkan atau dibandingkan kalau kita itu dapat barang-barang yang kita bisa lihat dari mata. Banyak aliran-aliran hidup, sukacita, damai sejahtera yang kita terima. Dan untuk menjalani hidup kita ini, kami mendapatkan satu hal yang it's beyond what we can mention about. Ya, kami bersyukur kita semua ini sudah dipilih oleh Tuhan sebagai anak-anaknya
yang kita ini bisa hidup menurut firman Tuhan ini. Ini jangan sampai kita ini menganggap ini just take it for granted, take it lightly, no. Tapi ini kita harus bersyukur pada Tuhan. Tuhan telah memilih kita. Satu portion hidup ini kami bersyukur. Kami boleh dipakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk diri sendiri tadi kita dapat aliran hidup, ya toh, sukacita yang luar biasa yang tidak bisa dikata dengan kata-kata, dan juga kita bisa share pada orang lain untuk mereka juga ikut bisa menerima anugerah kasih Tuhan itu. Oke, saya stop di situ. Mari, apa sekarang? Ya, saya juga sangat-sangat setuju apa yang James bicarakan itu. Waktu saya lihat judul atasnya tuh, kalau Inge kasihkan ada sumber air hidup. Langsung saya waktu baca itu, saya baca ada air mengalir dari Yesus, koda itu kita juga dapat. Dan itu yang saya rasakan itu, oh ya, kita hidup itu, ini merenungkan hanya untuk diri saya juga waktu saya baca. Jadi kita harus juga menunjukkan kepada orang lain flow rivers, with the air hidup. Itu yang saya selalu kepingin sekali hidup itu jadi keluar airnya, terus orang bisa merasakan yang lagi susah, bisa merasakan tenang. Orang yang lagi perlu apa, orang juga bisa merasakan, ya Steve, gitu. Ini buat diri saya. Memang setiap personality lain, tetapi saya tuh perlu sekali untuk mendapatkan itu, supaya itu bacanya di situ soal itu tuh Yesus mengajarkan. Jadi kalau dibaca-baca, cuman soal itu aja kita menjadi terang dan garam dunia yang Tuhan udah bilang juga di ayat di mana begitu. Ya itu aja lah, itu memang perlu dari kita karakter keluar tapi dirubah menjadi flowing living waters. Ya saya cuma mau nambahin juga dikit tadi yang James sama Steve ngomong. Jadi kalau kita tuh mendapat di sini dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup, aliran-aliran. Jadi tadi jangan kita itu kalau dapat Roh Kudus cuma kayak damai sejahtera, sukacita, emang itu semua buah Roh Kudus ya di Galatia 5:22 ya. Tapi itu nggak buat kita sendiri aja. Itu mengalir. Jadi kita menjadi saluran. Jadi jangan kita tuh dalam Tuhan itu, oh ya kita diberkati, kita hidupnya enak. Tapi kita nggak menerima, hanya penerima berkat, tetapi kita menjadi saluran berkat. Ya, jadi jadi orang yang tadi Steve bilang sekeliling kita bisa merasakan bahwa kita adalah the light and the salt of the world. Ya, jadi ini yang dikatakan mengalir air hidup, jadi mengalir dan menjadi saluran juga ya. By the way, itu hari ini hari pertama yang saya berdoa itu kata saya masukkan dalam doa saya. Jadi saya belajar semuanya itu di dalam kata-kata apa yang kita baca. Bring it to your life. Itu hari ini hari pertama yang saya pakai itu kata living water. Ya, siapa lagi? Ya, betul sekali sih. All of you, whatever you said, it's true. Ya memang saya kadang-kadang lihat ada orang-orang yang udah terima Tuhan gitu ya, udah lama gitu ya, tapi saya nggak ngelihat bahwa orang tersebut showing that the river of waters to flow from that person gitu. Jadi itu berarti ya dia mungkin waktu itu, I don't know, ini saya ngelihatnya sih, I don't know whether I'm judging or what, berarti orang tersebut ya belum waktu itu mungkin belum menerima Tuhan, as their savior itu dengan benar-benar gitu.
Jadi soalnya kalau memang kita udah mengenal Tuhan, itu automatically itu air hidup itu it's in you and menyalur ke orang lain, memberi berkat yang kayak James sama Steve udah ngomong. Jadi orang-orang yang stagnan, yang who cares, I don't want to do this, I don't know, it's a big question mark gitu loh, to me ya. Jadi itu ya bukannya saya ngejudge, tapi we have to check also like ourselves too. Jangan sampai kita juga jadi batu sandungan gitu. Yeah. Soalnya kalau kita ini we already accept the Lord, itu somehow the Holy Spirit tuh in you itu somehow menggugah, memberi kehausan untuk mau share, memberi berkat ke orang-orang lain gitu. Jadi itu it's a question mark gitu. Kalau orang sampai dia misalnya berbalik, menghujat Kristus atau apa itu, I don't know, like that's a very bisa dipertanyakan gitu loh. Ya, itu saya ngelihatnya pokoknya ya air hidup itu it flows. And orang memang banyak juga yang bilang kayak itu orang Farisi itu kan ngelihat Nikodemus itu kayak gitu, tapi mereka nggak lihat Nikodemus itu kan he was sadar gitu, kayak di mana itu cerita Nikodemus itu di mana, John 3 ya. 3. Ya. Itu kan dia tadinya juga nggak percaya gitu. Ya. Tapi akhirnya dia berubah and he accept who Jesus is. In reality, he's the Messiah. Jadi itu banyak orang yang juga yang ngelihat, ditentang ini di dunia sekarang ini kan banyak orang menentang ya Christianity and so on gitu. Mereka nggak sadar gitu. They don't open their eyes yet gitu. Itu makanya itu tugas kita untuk supaya we have to tell them. Jangan kita berserah, okay, let them whatever they think, Itu. Ya, ini terutama yang di dalam screen ini saya lihat semua ada orang-orang yang sudah begitu maju. Itu yang kita juga mulai dari kita. Saya sedikit, saya merasa di dalam cell group juga Tuhan Yesus sendiri nggak judging. Tuhan Yesus sendiri nggak pernah lu mesti gini mesti gitu. Tapi I see the joy of me looking into my West Cell group. Saya melihat itu penting sekali datang dari kita. Jadi mereka itu juga bisa ditarik untuk yang tadi sudah diomongin semua, menjadi terang dan garam dunia. Itu juga di ayat yang lain. Itu penting sekali, sebab kita di sini semua juga sudah berumur, tapi berumur itu bukan cuma berumur ya, tapi kita berisi. Berisinya itu yang kita penting untuk memberikan contoh kepada yang lebih muda, misalnya di cell group, di Zoom, di siapapun. Itu yang namanya living water yang kita harus alirkan kepada orang-orang. Tapi kita masih ngerti, kalau nggak ngerti ya apa yang mau dialirin. Nanti airnya keruh. Ya saya tambahin dikit lagi ya. Jadi yang kita semua sudah tahu ya, buah Roh Kudus itu kan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, itu kan roh kan. Tadi kan dibilang aliran air itu sebetulnya roh. Nah, ini sebetulnya adalah perbuatan. Makanya tadi yang dibilang biarlah kita menjadi terang dunia, seperti yang Tuhan ngomong di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka yang melihat perbuatanmu yang baik, itu semua perbuatan, dan memuliakan Bapakmu yang di surga. Jadi apa yang kita berbuat, jangan sampai orang bilang, aduh itu orang keren ya, spiritual banget ya, enggak. Apa yang kita berbuat itu, orang melihat kemuliaan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Jadi bukan senternya ke kita, tapi di mana senternya itu ke Tuhan. Ya, itu yang saya mau
tambahkan. Sorry, satu lagi pendek sekali. Ini soal lagu. Si Anwar ngasih 2 lagu. Lagu yang kedua itu saya tidak kenal, tapi saya kasih komentar kepada dia. Bagus lagunya Anwar. You know, just like what Inge saying. Kalau lagu kita nggak kenal, ini hanya sebagai contoh. Saya baca, saya lihat, tahu-taunya mau bisa angkat tangan sendiri. Bukan angkat tangan, hati itu sampai melayang keluar tuh mau memuja Tuhan. Yang tadi Inge bilang, bukan buat lagunya, tetapi bisa melihat akhirnya Yesus itu memuliakan dia. Itu aja. Itu apa yang Inga bilang tadi menyalurkan kasih Tuhan kepada orang lain sebagai saluran berkat itu sudah dilakukan, dipraktekkan oleh Steve sendiri. Steve itu tiap minggu saya lihat he's lending his ear to someone yang perlu bicara sama dia, dan Steve itu dengan sabar dia selalu memberikan waktu. Waktu itu luar biasa, karena di gereja itu waktu is very penting sekali ya. Tapi Steve mau memberikan waktunya kepada mendengarkan orang itu, sehingga itu menjadi berkat. Steve tadi tadi bilang supaya apa yang kamu perbuat dilihat orang. Dilihat orang, saya yang melihat Steve berbuat itu. Satu kesaksian yang bagus. Ya, dilihat orang. Jadi untuk memuliakan Bapak yang di surga. Itu orang itu mendapat berkat dengan Steve just lending his ear. Thank you. Ya, tapi belakangan saya berasa saya kurang dekat kepada tuh orang lagi. Saya di Uber juga banyak kerjaan lain. Ada lain, tapi juga saya kalau kita kan selalu itu dia, saya bilang it's a blessing kita diajak makan. Jadi Steve, kok kamu telat terus datangnya ke restoran? Saya bilang no. Saya tadi mesti bicara sama orang lain juga kan, supaya lain orang juga bisa berhubungan lah sama kita. Itu yang saya terangkan pada orang itu. Relationship. Jadi akhirnya ada orang nyebut, bener Steve, nggak apa-apa Steve. Kayak gitu. Itu yang saya maksud. Saya juga senang dengar begitu. Saya juga nggak mau telat. Saya ya nggak balap-balap, tetapi ya terbang lah. Kalau istilahnya Anwar, saya terbang kalau naik mobil. Jadi itu saya kadang-kadang berasa, lain kali saya mesti datengin dia lagi. Saya mesti bicara sama dia. That's what because for me it's very easy to do that. Mungkin Tuhan memberikan hati saya untuk itu. Jadi itu yang saya berasa. Thank you. Jadi it goes back to the condition of your heart. Ya. Jadi segala apa yang memberikan pelaksanaan daripada kekuasaan Roh Kudus di dalam dirimu itulah sumber air yang Tuhan tanamkan. Amin. In other words, alangkah indahnya kalau kita itu masing-masing dapat menyalurkan berkat itu kepada orang lain. Tetapi juga harus kita jaga bahwa kita itu juga harus memelihara kemurnian daripada sumber air yang kita dapatkan itu tetap pure. Mesti harus begitu. Karena begitu ada tambahan yang bukan datangnya dari Tuhan Yesus, itu sudah membuat air itu tidak murni lagi. Jadi dengan perkataan lain, meskipun kita dapat melaksanakan itu harus selandaskan semua itu dengan pengucapan syukur kepada Tuhan, juga dengan pendalaman akan pengertian dan mengetahui dan pengenalan pribadi dia. Sehingga apa yang kita lakukan itu bisa lebih menjadi berkat untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Amin. Menurut saya semua ini pelajaran John itu is about Tuhan Yesus dan hubungan pribadi kita kepada dia. Jadi begitu eratnya
harus kita lakukan setiap hari. Dan tidak mungkin kita tidak dapat melakukan karena kita sudah diberikan, sudah dipilih, dan sudah mengerjakan. Jadi we are all chosen, set aside, set apart, and we are all blessings. Jadi peliharalah, the inside of your heart through the words of the Bible, because if you are reading scriptures, the scripture will read you and will convict you, will teach you, will empower you, because that is the relationship, a living relationship of you and the Maker, God, Jesus, and the Holy Spirit. Amin. Oke, kita lanjutkan poin kedua. Ada ya. Beberapa orang di antara orang banyak itu waktu itu yang mendengarkan perkataan-perkataan Yesus itu berkata, oh ini benar-benar nabi yang akan datang. Tetapi yang lain berkata, iya ini Mesias. Tetapi ada lain juga yang berkata, no bukan. Mesias tidak datang dari Galilea, katanya. Karena kitab suci mengatakan bahwa Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak itu karena Yesus. Jadi segitu banyaknya itu ada satu gerombolan, oh no ini memang betul-betul ini Mesias. Tapi yang satunya, oh tidak bisa kalau Mesias itu tidak dari Galilea. Jadi ada timbul pertentangan di antara mereka. Bagi saya, Yesus Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan adalah pengharapan di dalam penghidupan saya, yang saya terus pegang, beriman kepada Tuhan, Juru Selamat Tuhan Allah Bapa yang memelihara kami, dan kami sekeluarga mau tetap percaya kepada Tuhan yang menyelamatkan kami semua. Jadi menyediakan tempat satu kali kelak kami mendapat kehidupan yang kekal. Dan selama kehidupan kami di dunia ini, Tuhan pelihara, Tuhan jaga, supaya kita semua juga menjadi saluran-saluran berkat bagi orang lain yang tadi sudah disebutkan oleh Enga. Amin. Itulah saya. Bagaimana dengan saudara-saudara? Mohon. Saya fokuskan kepada ayat 43. Tadi interesting sekali. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak itu. Jadi saya melihat pertentangan di antara kita bilang antara suami istri saja dulu lah di sini. Itu sangat tergantung kepada semuanya itu fokus kita kepada siapa. James sudah bilang bahwa kalau fokus kita cuma Yesus, tadi juga kalau kita berbuat sesuatu kepada lain orang, apapun pelayanan kita, kalau fokus kita pada Tuhan, mereka akan melihat kita hanya sebagai saluran. Jadi dalam pertentangan ini semua, saya melihat saya belajar, pertentangan antara kita dan juga di dunia luar, disebabkan fokusnya itu macam-macam. Kalau fokus James bilang tadi cuma Yesus, kita percaya apa yang tadi juga si Medi bilang, otomatislah kita kalau Yesus sudah dengan roh di dalam kita, segala sesuatu itu akan flowing, jadi baik, jadi bagus. Tidak ada pertentangan lagi. Itu yang saya baca di sini. Jadi saya lihat, iya benar juga ya. Saya kalau baca itu kayak anak kecil gitu, benar juga ya. Jadi itu membuat hati saya juga akhirnya jadi, wah benar-benar kayak istilahnya Lamongan ya, gitu. Orang Jawa. Siapa lagi di sini mosok nggak pernah ribut?
Saya mau menambahkan soal hari ini, just talk about Christ. Ini sudah dekat Christmas, sebab itu saya cuma mengharap mungkin whispering hope atau apa kata-katanya saya tidak tahu. Jadi kalau tahun ini Natal misi dirayakan bersama besar-besarannya, saya kira saya senang sekali. Iya, baju kamu juga udah hijau. Saya senang sekali tuh. Kalau tahun ini Christmas dirayakan besar dan arti-arti yang lain itu agak tidak begitu ya, saya senang. Ada yang soal Santa Claus diutamakan, ada yang soal macam-macam dulu tidak ada apa-apa, yaitu soal, ya saya sendiri tidak mengerti maksud Western culture. Jadi waktu itu ada 12 Days of Christmas. Segala itu ya mungkin mereka punya arti yang dalam lebih, saya tidak tahu. Saya waktu itu juga ini culture yang saya tidak mengerti. Tapi mungkin ada yang mengartikan bagus, baik, saya tidak tahu. Ya, jadi saya dulu pertama soal Santa Claus itu. Jadi tidak mengartikan Christ, tapi dengan cara itu. Kalau Paskah juga dengan macam-macam telur apa itu ya artinya bagus juga. Tapi itu dulu saya juga di Indonesia juga ada, cuma kalau di sini diartikan macam-macamnya. Itu lagi sekarang ini banyak perubahan-perubahan culture tentang agama, tentang segala macam. Yaitu hopefully itu semua berjalan dengan kuasa Tuhan, semua itu bagus gitu. Terima kasih. Oke, kalau ada lain. Pak Tirta mau ngomong apa, Tirta? Ya, iya. Saya mau nyaksikan kuasa Tuhan. Memang kita kalau belum mengalami ya kuasa Tuhan di dalam hidup kita terkadang ya begitu aja ya, hambar ya, kalau kita bilang hambar. Tapi saya mengalami mujizat yang kemarin di rumah tip ya, anak saya mau nggak jadi, ya itu luar biasa. Dan ada satu saya sendiri pribadi, waktu setahun sebelum saya married sama Sharon, saya mau pergi piknik sama encik saya, naik mobil waktu zaman itu tahun 73. Itu Fiat Chengsa ya, gede ya. Fiat waktu itu ada Fiat Chengit yang kecil, Fiat Chengsa yang rada gede. Nah itu saya pakai Fiat Chengsa, encik saya, anak-anaknya, Sharon ikut. Sharon waktu itu masih pacaran, setahun kemudian saya baru married. Berangkat mau menuju ke Karangbolong, di mana ada pemandian air panas. Itu kan tempat wisata. Saya masuk ke Serang dulu, dari Serang langsung ke Ciomas, langsung menuju ke sana. Nah di Ciomas itulah saya nyemplung ke jurang. Pakai supir. Saya duduk di sebelah supir. Itu saya begitu nyemplung, blek, saya tidak ingat apapun. Tapi saya lihat saya yang nolongin, dia bilang satu persatu ke atas. Orang kampung situ karena saking mungkin mobil kan dari atas 15 meter jatuh ngantem batu-batu di bawah jurang, itu kan suaranya kencang. Jadi orang kampung kan biasanya jurang, jalan raya, terus baru sawah-sawah, baru rumah. Mereka sampai dengar itu, terus dia datang, mungkin dia tidak ada satupun berani turun karena dia tahu itu berbahaya jurang. Lalu dia apa? Ya sebagai manusia dia punya ada rasa hati kan, hati mengasihi. Dia tebangin itu pohon bambu, diturunin ke bawah. Pohon bambu beberapa biji. Nah saya hanya dengan pegangan bambu naikin satu persatu orang, 8 orang.
9 sama saya, 8. Coba kita bisa bayangin nggak susahnya? Jangankan saya bayangin, jangankan kita pakai bambu doang, kasih tangga lah ya, biar nggak gampang ya. Begitu tinggi ya, gendong orang naik ke atas. Kunci saya tidak tahu bahwa saya itu nggak sadar. Sampai di atas itu kita terus dibawa sama mobil, orang kampung panggilin mobil, kita berangkat ke rumah sakit pusat di Serang. Ya, kurang lebih jaraknya dari situ ke Serang ya 30-35 kilo. Nah, sampai di Serang, saya yang kelihatannya parah ya, karena saya duduk itu mungkin kaca prok semua ya, ini darah gini kan. Jadi saya pertama yang diobatin. Nah, setelah saya sudah diobatin, tangan saya diikat gini ya, itu digendong karena ada luka. Kemudian saya di situ baru sadar. Saya tanya, kemana kita? Kok kita di sini? Nah, Enci saya bilang, lu dari tadi ngoceh aja. Enci saya juga nggak tahu bahwa saya itu nggak sadar gitu kan. Otak kita kan kita maunya kepikir ke sono, kok ada di sini gitu kan. Jadi Enci saya bilang, lu dari tadi ngoceh aja. Nah, dia cerita Enci saya ini sama dokter. Nah, dokter bilang saya ini geger otak parah. Dan dokter bilang geger otak parah belum mati, tapi gerakannya tidak terarah. Kalau ini dia bisa bawain orang satu persatu dari bawah ke atas itu saya juga bingung. Dokter orang Muslim, saya juga bingung. Dia bilang gitu. Nah, saya cerita dari Enci saya begitu, saya langsung ditahan, tidak boleh pulang. Karena ini berbahaya. Ini baru dapat obat gini kan, mungkin dia sadar, nanti di tengah jalan bisa aja gojlak-gojlak, dia kita ini lagi. Itu bahaya di tengah jalan. Karena pada zaman itu, tahun 73 itu nggak ada Serang, sekarang ada tol ya, cuman 1 jam. Dulu waktu 45 jam, jalan kecil, rusak gitu. Jadi saya udah pikir normal, saya bilang, dokter, tulis aja dokter apa yang saya alami, apa obat yang dikasih kepada saya. Nanti saya bawa ini, saya akan masuk rumah sakit di Serang, di Jakarta. Itu kan udah normal pikiran saya kan? Iya toh? Jadi dokter bilang, oh nggak bisa. Nanti di tengah jalan, ini jalanan gajul-gujak-gajuk di mobil, siapa yang mau tolong? Itu dokter. Karena dokter disumpahkan ya, untuk menyelamatkan orang. Kalau dia udah tahu bahwa dia itu celaka, dia harus obatin dengan sepenuh hati gitu. Dokter bilang nggak bisa. Loh, saya udah normal pikiran saya bilang enggak dok, saya harus pulang. Saya berpikir udah normal, kalau keluarga saya mau nyambangin saya, mau besuk saya di rumah sakit Serang 1 hari. Itu kan nggak efisien ya. Itu pikiran saya udah normal dong ya kan. Akhirnya dia bilang dokter nggak bisa. Dikasih formulir saya pulang paksa. Ya saya tekan. Itu rumah sakit biasa ya. Kalau kita mau keluar tapi dokter nggak kasih, biasanya dikasih sodorin formulir pulang paksa. Kita tekan. Kita pribadi atau orang keluarga kita yang tekan gitu. Nah, saya tekan, saya pulang. Di rumah saya telepon mama papa saya, kan ada pabrik aki di Lampung waktu itu. Jadi mereka udah di Lampung, adik-adik saya yang kecil udah di Lampung sama papa mama. Saya telepon, mama kejadian gini nih dia pulang, dia datang. Itu waktu di Petojo saya tinggal ya. Di rumah sana, mama saya nggak bawa saya ke rumah sakit, nggak bawa saya ke dokter. Dia cuma pakai cecau daun-daunan ditumbuk-tumbuk. Salah satu daunnya ada daun sirih, saya ingat. Ikutin numbuk, popolin muka saya, itu udah bengep kayak orang habis tinju, bulat. Kalau orang habis tinju kan biasa kan muka itu bengep, pada rada sedikit biru ya. Gitu. Itu yang saya alami. Sekalipun saya tidak ke dokter, boro-boro ke rumah sakit. Coba lihat, itu kuasa Tuhan yang luar biasa. 2 minggu kemudian, ini beling masih ada di sini. Saya korek aja gitu. Saya nggak ke dokter, saya korek aja, saya obatin obat merah. Tuh, itu luar biasa. Saya ngalami itu, saya bisa cerita saya ngalami, dan di dalam hidup saya sudah serahkan, tidak ada lagi. Ya, saya mau keluar jalan daripada hidup bersama Tuhan. Itu yang saya alami tahun 73. Ya kalau kita udah ngalamin, memang benar-benar Tuhan begitu aja. Ya persoalan mungkin saya baca Bible sih nggak tiap hari, tapi
Udah, gua serahkan hidup gua ke dalam tangan Tuhan. Itu aja. Ya, makanya saya ya selalu bicara sama orang pun, saya cerita di grup, saya ada 20 grup, kadang-kadang ibadah pagi jam 5 di Indonesia, saya di sini jam 5 sore. Saya saksikan itu semua. Supaya apa? Tuhan mau kita, Tuhan tidak perlu duit kita, maaf ya. Tuhan perlu kesaksian kita bahwa Dia itu luar biasa. Supaya orang tahu bahwa Dia Allah yang maha kasih, Allah yang luar biasa. Nah, kalau kita tetap setia, apapun kita akan ditolong. Itu yang saya alami ya sebelum saya merit. Setahun setelah itu saya merit. Nah, anak saya juga tahun 83 rumah mau ambruk ya. Saya ada suara bilang, angkat itu anakmu. Aku angkat. Rumah ambruk. Kalau enggak anak itu jadi capek. Tuh, itu tahun 83 anak saya yang ketiga terakhir. Jadi itulah ya hidup saya, memang saya sudah berserah kepada Tuhan, apa Tuhan mau saya. Ya, kadang ada juga memang dari grup orang kasihan, Kotirta nggak kenal, Kotirta gini-gini. Saya dalam hati saya, ya udahlah kita kirimin deh gope gitu kan ya, nggak kasih. Terpanggil, kita terpanggil seperti itu. Ya karena kita ngalamin ya. Saya kalau udah bilang mau mati waktu itu, saya nggak rasa apa-apa tuh di jurang mati, udah nggak terasa apa-apa. Itu yang saya alami ya. Memang kita harus tetap ya, kita sudah mengenal Tuhan, kita harus tetap setia. Dia akan lebih setia karena kita kan dianggap anak kan, aku anak Allah kan gitu ya kan, aku anak Tuhan. Ya. Nah, bagaimana Bapak mengasihi anak? Seperti saya, Bapak. Anak saya 4, di Jakarta masih 3. Saya mengasihi dia. Ada apa? Saya telepon. Ya, kalau dia sakit, kita bilangin obatnya ini, itu. Itu hanya terbatas ya kan. Bapak duniawi. Tapi Allah lebih hebat. Ya. Apa yang terjadi pada anaknya? Dia akan turun tangan. Dan memang ada bagian yang harus kita lakukan. Ya, di dalam kita tidak kuasa menolong kita, itu kuasa Tuhan bekerja untuk menolong kita. Itu yang saya alami, ya. Gitu aja. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Saksian luar biasa, Tirta. Very, very good. Menguatkan iman kita. Dan kepada Nikodemus, dia seorang Farisi juga, dia juga membela Tuhan waktu itu. Nah, bagaimana dia membela Tuhan? Ya, saya rasa dia sudah pernah bicara sama Tuhan. Tuhan memberikan nasihat-nasihat kepada Nikodemus sehingga Nikodemus terima Tuhan sebagai juru selamatnya waktu itu ya, kurang lebih gitulah. Jadi dia membela Tuhan pada waktu itu. Dia kan bilang apa? Dia bilangnya sih. Nikodemus, seorang dari mereka yang dahulu telah datang kepadanya, berkata kepada mereka, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang sebelum ia didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Jawab mereka. Nah, sekarang ini orang Farisi yang lain bilang, hei, apakah engkau juga orang Galilea? Selidikilah kitab suci dan engkau akan tahu bahwa tidak ada nabi yang datang dari Galilea. Ini orang Farisi waktu itu dalam ini konteks ini selalu menitik beratkan Galilea ya, the man of Galilee. Justru itu yang luar biasa adalah Tuhan kita yang kita sembah saat ini. Kalau ini Nikodemus ini bisa membela membela Tuhan di hadapan orang-orang itu pasti sudah ada yang betul-betul mau berbuat sesuatu yang tidak baik terhadap Tuhan, tapi Nikodemus berani berdiri dan membela Tuhan. Aplikasinya kepada kita bagaimana? Yeah. Kita mau juga mengabarkan Injil. Kadang-kadang
kita ini mengabarkan Injil kepada orang, ada orang yang menganut satu kepercayaan yang dia bilang itu orang ini mesti berbuat baik. Dan orang ini juga yang saya punya teman satu, orang ini juga sangat berbuat baik, suka memberi, dan orang yang menolong orang dan sebagainya. Tetapi masih belum mau terima Tuhan ini sebagai juru selamat. Yang juga saya lagi terus aku mau mengabarkan Injil ini kepada dia gitu. Tapi ada lain satu kelompok juga yang enggak suka kalau saya ngomong perkara ini. Oh, kamu jangan ngomong perkara Yesus gitu kan. Ada juga. Nah, tapi menurut saya ya kalau Nikodemus itu juga bisa membela Tuhan, ya saya juga setuju dengan apa yang Nikodemus berbuat waktu itu, dan aplikasinya kita di dunia sekarang, di kehidupan kita sekarang, kita tetap mau menyaksikan kuasa Tuhan itu kepada mereka yang belum menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadi mereka. Saya, bagaimana dengan saudara? Kenapa tidak ya? Aplikasi yang paling kuat kalau saya bilang itu deed speak louder. Action. Or action. Ya, deed. Ya, deed, action speak louder Dan words. than words. Setuju sekali, setuju. Ya, memang betul ya. Memang di dunia ini banyak orang yang masih mengeraskan hati ya, kayak temannya James ini ya. Ya, itu kayak di ayat 47 kan juga jawab orang-orang Farisi itu kepada mereka, adakah kamu juga disesatkan? Pikirnya mereka kita menyesatkan. Kalau kita mau ngomong ke orang, mau spread the gospel, oh ini ada orang yang mau menyesatkan, atau itu banyak sekali sih. Oh ini gereja sesat, and so on gitu loh. Jadi itu memang di dunia adalah kayak gituan ya, orang-orang yang masih mengeraskan hati. That's what I say, They don't wanna open their ears, they just mengeraskan hati. Ya ini kayak orang-orang Farisi ini, gitu. It's too bad gitu loh. Ya tugas kita ya memang untuk inilah, to menjangkau orang-orang kayak gini-gini. Deeds itu gampang, paling gampang dari deeds. Kalau soal words ya, words gampang, tetapi kalau you don't know what the words is meant, diartikannya mengerti, sangat difficult. Tapi kalau deeds, saya lihatnya tuh, jangan melihat orang supaya lihat kita tuh bosan. Think that's the most important thing, kita melihat diri kita. Apa ya kalau mereka mikirin saya? Saya juga tahu ada jawaban buat saya sendiri. Pasti si orang A, B, C, D, E itu semua bilang, oh Steve orangnya begini. I learn from there. Kalau mau ngomong kita mau belajar pribadi kita. Sebab kita tuh banyak ya, kita ketemu orang itu, aduh bosan lihat ini, nggak mau ini. Lagi ngomong laga itu dilihat sama orang. Jadi hati-hati. Sebab ya deeds itu juga gampang, tetapi kita juga mesti tahu kita punya personality bagaimana. Ya saya kalau lihat tadi yang dibilang orang Farisi kan kayaknya ngomong, oh kamu orang Galilea atau apa. Itu sering orang yang gimana ya, yang saya belajar di Amsal 1 ayat 22. Ada 3 orang yang tidak bijaksana. Yang pertama itu yang kurang berpengalaman, kedua itu pencemooh, nah ketiga itu orang bebal. Seringnya orang yang sok tahu itu jatuhnya di itu ini. Biasanya menyangkut itu 3. Mereka sebetulnya nggak banyak pengalaman, mereka senang mencemooh, dan mereka orang bebal. Kalian tahu kan orang bebal itu orang apa? Orang bebal itu pada dasarnya itu orang yang unteachable.
nggak bisa belajar. Berasa dia yang paling pinter. Kalau baru di ngomongin, dia yang ngomong lebih banyak ya. Nah, kalau pencemooh itu di Amsal 21-24 dikatakan orang yang kurang ajar dan sombong. Itu pencemooh. Sebab emang orang kalau ngatain orang itu sebetulnya dia berasa atau dia mau menaruh dirinya lebih tinggi dari orang yang dia ajak ngomong kan gitu ya. Padahal kita tahu bahwa kalau sombong itu dibilang di sini ya Amsal 21-24 dikatakan orang yang kurang ajar dan sombong pencemooh namanya. Ia berlaku dengan keangkuhan yang tidak terhingga. Ya. Nah, sekarang yang tadi dulu saya bilang, sombong itu apa? Sebetulnya sombong itu nomor satu adalah orang yang self-centered, orang yang berasa dirinya tidak perlu Tuhan. Ya, makanya kayak Adam, dosa pertama apa? Dia makan buah. Ngapa makan buah? Sebab setan bilang kalau kamu makan buah, kamu bakal jadi sama-sama Tuhan. Jadi nggak perlu Tuhan lagi kan? Jadi dia mau menaruh dirinya sederajat dan itu. Jadi makanya kita lihat bahwa orang yang senang mencemooh itu gimana sih? Bahaya sekali. Sebabnya kan juga udah dibilangin kan bahwa kalau orang sombong itu adalah mendahului kehancuran. Jadi kayak orang-orang Farisi ini kelihatan mereka itu very self-righteous, very sombong, dan waktu Nikodemus ngomong itu kan kayak mencemoohkan kan, oh kamu juga orang kayak gitu ya. Jadi makanya kita kalau lihat jangan kita tuh cepat mencemoohkan orang, itu kategori yang tidak, yang menakutkan sebetulnya. No. Itu mau bertanya itu Soleman itu ya, itu Soleman itu saya juga yang kemarin bilang Amsal ya, itu kenapa itu nama itu nggak ada ditiru orang ya? Orang Arab banyak namanya Sulaiman, Salomo. Padahal termasuk Daud ya, Amsal tuh anaknya, Sulaiman anaknya. Ya, anaknya Daud. Anaknya Daud ya. Ya. Biasanya kalau Sulaiman itu orang Arab, orang Islam manggilnya Sulaiman. Tapi kalau orang Kristen manggilnya Salomo. Solomon, ya. Iya. Orangnya sama. Cuma untung siapa yang lagi mau manggil. Bahasanya. Iya, itu nasihatnya baik gitu ya. Proverb juga. Ya, itu Amsal. Amsal ya. Oh, Amsal. Amsal itu proverb ya. Iya. Ya. Jadi Amsal pengkhotbah itu majalahnya ya Salomo yang bikin ini. Ya. Sekarang waktu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo. Orang Cina banyak yang soal ini, soal bijaksana, soal kebaikan, soal itu banyak orang Cina yang pakai. Sama ya. Bukan sama juga. Banyak pergaulan Cina. Memang orang Cina dari sebelum dia kenal Yesus, dia itu udah ada rasa kasih ya, kemanusiaannya tinggi. Orang Cina. Kemanusiaannya ini. Kemanusiaannya tinggi. Saya kan Cina nih. Dulu waktu masih kecil, saya juga orang tua saya, dia bilang Tian Kung. Siapa tuh Tian Kung? Engkong langit. Berarti arahnya tuh memang juga kepada Allah, Tuhan ya. Tapi dia nggak tahu karena pengajar orang Cina zaman dulu itu kan lahir sebelum Yesus lahir gitu ya. Sebenarnya kasih, itu kasih. Tuhan sudah menaruh hati kepada semua manusia ciptaannya dari zaman dulu, itu kasih sudah ada.
Makanya di Cina itu sendiri orang-orang pinter yang cerdas mau hidup ini lebih ya saling mengasihi satu sama lain, diajarkanlah. Tapi bukan ajaran dari Alkitab, karena ya Alkitab pada waktu itu mungkin belum ada ya. Dia hidup sebelum Yesus lahir, jadi dia ajarkan apa yang dia dalam hati. Nah itu Tuhan udah bicara sama dia sebenarnya, ya mengajarkan kasih. Oke, sebentar, saya mau ngomong sedikit ini. Kalau kita mau lihat, semua udah ada di firman Tuhan. Kita lihat dari Kejadian, ya. Emang dulunya ada Kain Abel, tapi akhirnya Nabi Nuh, ada banjir, anaknya Nabi Nuh ketiga. Itu Sem, Ham, and Yafet. Ya. Jadi kalau kalian mau lihat, orang Cina tuh asalnya juga dari sini. Makanya kalau kita baca di Kejadian 10, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Nah, kalau kita baca di sini, kita teliti benar-benar, kalau seingatnya saya, orang Cina itu dari keturunan Yafet. Kalau orang Israel itu dari Sem. Ya, jadi itu ada yang namanya Sin, makanya Sin itu jadi Cina. Ya. Jadi sebetulnya semua ada di Bible. Emang mereka semua juga kan Nabi Nuh juga takut Tuhan. Ya kan? Dan lagi sekarang kalau Salomo itu lahirnya kira-kira 1000 sebelum Masehi. Ini kejadiannya gitu ya, Daud, Salomo gitu. Kalau Abraham itu 2000 sebelum Masehi. Jadi kalau kita ngelihat mereka itu semua kan udah, dan juga Tuhan sendiri bilang kan di Roma 1 bahwa hati nurani sama creation itu sudah membuat orang mengerti adanya Tuhan. Makanya kita tidak dapat berdalih, Tuhan bilang. Jadi makanya kan ada orang suka bilang kalau kita menyebarin Injil, kalau orang yang pinter bilang, iya, gimana sama orang-orang pedalaman yang tidak pernah mendengar Injil? Kan sering kita dengar mereka tuh kasih itu kan. Tapi sebetulnya kita sama Tuhan udah dikasih dua, dikasih hati nurani sama dikasih kitaan ini, bahwa dengan ini semua kita bisa tahu adanya Tuhan. Alam ya. Ya, ciptaan Tuhan, creation sama ini conscience. Sebab itu saya pikir kalau Tuhan, God, saya kira manusia percaya. Hanya yang percaya turunan monyet, whatever. Tapi kalau saya kira penciptaan dunia ini, manusia semua percaya. Maybe next time sesudah kelar Yohanes kita baca Kejadian. Jadi kita tuh bisa belajar gimana bahwa semuanya asalnya ya sama gitu loh. Semua ya keturunan, kalau kita baca daftar keturunan Sam, Yefet, dan Ham, itu menyangkut semua udah. Ya, saya kira Christ sudah ada, yang dibilang Christ juga sudah ada itu. Saya kira lama-lama juga saya tahu itu bahwa itu Christ sudah ada. Cuma tidak clear begitu. Nah itu John soal yang melamar bilang pertama dengar saya itu soal word itu. Saya terus terang saya dengarnya dari Jeopardy. Waktu itu ada pertanyaan tentang John first itu. Itu orang pada bisa jawab di Jeopardy. Terus sejak itu saya terus mempelajari kalau ada Tuhan, ada kata-kata bahwa the word itu God, firman itu Tuhan itu. The words ya. Itu saya terus memperhatikan hal itu. Terus mulai belajar Bible. Jadi Eng juga kapan bilang angin ya, roh itu, Ye bilang begitu ya. Bahwa angin di Kejadian itu, angin dan
firman. Yang di Kejadian 1. Iya, Kejadian 1. Kejadian 1:1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Lantas dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu maksud. Ya, oke. Itu. Sudah gitu, sebetulnya saya mau tanya lagi sekarang soal wahyu. Sekarang mulai di pendeta-pendeta itu talk about revelation. Kedatangan Tuhan. Itu banyak disebut malaikat ya. Angel. Itu angel itu sama hubungan sama Holy Spirit sama angel segala itu angel itu apa kalau bilang? Kalau angel itu adalah ciptaan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Satu orang, 3 pribadi. Ya. Itu adalah Allah yang esa. Ya. Kalau angel itu creation, ciptaan Tuhan. Memang ada ya? Dong, ada banget dong. Jadi angel itu sekarang ini sama Holy Spirit. Baik mana? Loh, Holy Spirit itu Allah. Jadi satu Allah, 3 pribadi, Trinitas. Itu adalah Allah. Makanya itu bisa kita juga harus menyembahnya. Makanya kita kalau berdoa atas nama Bapa, Putra, kalau ini ya Roh Kudus, Yesus yang baptis lah. Kalau kita ke Holy Spirit itu. Ya. Kalau sekarang angel itu, sekarang kita bagaimana kalau angel itu? Angel itu ciptaan Tuhan. Emang itu jadi yang messengers. Ada tugasnya. Makanya yang kayak Gabriel itu messenger yang nyampein. Michael. Ya, itu yang terkenal. Jadi dulu angel itu banyak, tapi 3 ketuanya. 1 Lucifer, itu praise worship. Kalau apa itu lantas Mikael, itu dia agresif gitu ya lah. yang saya tidak bisa perang. Saya bukan Katolik, jadi saya tidak mendengar itu. Angel itu. Tapi sekarang enggak usah di Katolik. Maksudnya di sini kan waktu Maria lagi berdoa, waktu mau dia bakal dikasih tahu bakal hamil, itu kan malaikat Gabriel datang kepada iya kan? Nah, lalu sekarang waktu Daniel berpuasa nanya sama Tuhan, memang perjanjian lama memang semua angel. Sebab itu di gereja Protestan betul. Iya, sengaja. Itu durian. Ya, itu Jadi kalau dengar semua gereja lain, semua angel. Tapi kalau di Protestan ini yang lain. Jadi kita ya angel. Iya. Kita sebetulnya kalau di Mazmur dibilang kita tuh lebih tinggi dari angel. Dari malaikat. Sebab kita itu waktu diciptakan itu menjadikan kita serupa dengan menjadikan kita serupa dan segambar dengan Allah. Dan dia kasih nafasnya. Ya. Tapi angel itu pesuruh Tuhan lah kalau ngomong arahnya buat ngerjain ini, nyampein itu. Kita tidak perlu talking about that saying angel. Sekarang di Wahyu ini loh di sering disebut angel. Wah, ini angelnya banyak sekali di sini. Ya, kalau kita baca di Matius 18 ayat 10 ya. Ingatlah jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Nah, dulu saya bengong. Kayaknya Tuhan itu menciptakan malaikat buat menjaga kita, segala macam. Kok tapi angel ini kok memandang wajah Bapak? Kan dibilang, ada malaikat mereka di sorga, malaikatnya di sorga, yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Saya sangka kalau dia dikasih tugas jaga kita, mestinya kan liatin kita, nggak lihat Bapak. Kan mestinya gitu, ini dulu pikiran saya. Tapi sekarang saya belajar, malaikat itu bagus, dia tuh ngerti sekali. Jadi nggak sok tahu kayak manusia.
Kalau manusia itu kadang-kadang sebab dibikin serupa dan segambar, dia juga punya rasa bahwa dia tuh jadi sederajat. Tapi malaikat tuh tahu, dia perlunya cuma mandang Bapak ngasih instruksi. Bapak yang maha kuasa, maha tahu, maha lihat, maha presence. Jadi orang siapa yang perlu ditolong, ya, cuma tinggal kasih instruksi ke malaikatnya. Itu makanya malaikatnya itu sebagai kayak waitress, bukan sok tahu gitu, tapi cuma memandang Bapak. Sebab Bapak yang bakal ngasih instruksi apa yang dia harus lakukan. Oke, terima kasih. Malaikat itu penting, maka itu sering kesaksian macam-macam. Malaikat juga menjaga kita, taunya kita ketabrakan bangun. Saya kira Enggak, itu malaikat yang Ada satu kesaksian, kayaknya sudah pernah kasih, tapi ya saya kasih lagi. Ada kesaksian, ada satu perempuan. Dia itu sekolah di universitas. Nah, dia itu tinggalnya di dorm. Ini kira-kira ya. Nah, tapi dia sering belajar di library atau di lab sampai malam. Nah, kalau dia pulang, ada jalan lintas, ada jalan melalui jalan yang ada lampu gitu. Suatu hari dia pulang udah kemalaman banget. Aduh, dia sangka, dia kalau suruh pulang jalan yang jauh itu kan tambah malam lagi. Jadi dia jalan lintas. Tapi dia doa, dia emang sama Tuhan, dia orang percaya dan semua. Dia jalan lewat lintas, lantas totalnya dari semak-semak itu keluar orang. Laki-laki. Tampangnya tuh nakutin yang kayak, tapi dia jalan aja gitu, orangnya cuma ngeliatin dia. Nggak diapa-apain, dia pulang sampai rumah, dia tidur kan. Bangun-bangun, dia denger radio, dibilangin, kira-kira jam kayak dia lewat jam 4, ini jam 4:15, ada seorang perempuan lewat jalan lintas itu diperkosa. Jadi bisa jalannya sama, jamnya mirip-mirip, aneh. Jadi dia tuh ngotot. Jadi dia orangnya ditangkap di penjara. Jadi dia bilang dia mau pergi ke penjara itu. Saking dia penasaran. Dia pergi ke penjara itu, dia lihat, orangnya sama yang ngeliatin dia itu. Sama orangnya. Dia bilang, kamu ingat saya nggak sama tuh orang? Orangnya, saya ingat. Saya lewat. Kok kamu nggak ngapa-ngapain saya? Kok cuma ngeliatin? Dia bilang gitu. Lantas orangnya bilang, loh, kamu waktu jalan itu, sebelah kamu ada laki tegap. Jadi, nggak berani. Jadi di situ orang baru tahu bahwa sebetulnya emang Tuhan itu menjaga dengan memberikan malaikatnya, makanya itu orang takut buat memperkosa dia. Tapi yang lain kayaknya nggak punya malaikat yang jaga, diperkosa gitu loh. Jadi malaikat itu ada. Kalau saya tuh berasa malaikat itu penting buat kita juga semua. Tetapi nomor satu, kita mesti ke Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita in all, kita juga menganggap Bapa itu Bapa Yesus, Allah kita. Baru malaikat itu selalu ada. Suruhan Bapak kok, Dek. Tadi yang udah diceritain. Tinggal Yesus tuh bilang, Bapa di surga, jaga itu orang. Itu terjadi. Jadi itu saya kok dengar kesaksian kayak gitu-gitu, saya tuh nangis di dalam hati. Saya berasa kayaknya betul Tuhan, terima kasih. That's what malaikat for. Banyak cerita lain, tetapi ya it's okay lah. Jadi itu semua ciptaan Tuhan. Dia sudah menunjukkan dalam hidup ini banyak kesusahan, tetapi kalau kita percaya Tuhan, Tuhan mengizinkan untuk malaikatnya tuh selalu menyertai. Apakah pertanyaannya? Saya baru dengar ini Inge sama Steve. Sebab itu kenapa kita kok selalu selamat? Saya kira really Holy Spirit, malaikat ya. Kalau saya ingat, kalau saya waktu jatuh tuh malaikat apa siapa yang nolong saya? Tanya Tuhan. Kalau soal pertanyaan-pertanyaan ya, kita mesti punya relationship. You pray to God,
you ask until you convictionnya itu bilang yes, that's I am. Itu yang kita cari. Ingat, Okay. apakah Tuhan bisa pakai malaikat itu in a real person juga? Yes. Ya, semua. Right? Iya, sering dulu kalau Tante Mas Enggi, kalau dia dijemput sama Marta, dia bilang, oh malaikatnya datang. Iya. No, I know. Itu sih, okay, itu sih, it's just an ini kan. But it's a sometimes like, you know, ini ceritanya about my mom lah ya. Dulu waktu itu dia ke Indo, dia travel sendiri karena dia mesti balik ke Indo. Somehow, you know, orang udah 70 ke atas susah kan bawa koper, bawa ini. Atau kok ada dia naik ke tangga apa elevator or escalator gitu, escalator turun lah. Terus orang ini kok somehow, I don't know, my mom said he was standing there on the bottom, on the floor, main floor situ, nungguin mom bantuin ini loh, my mom's cover. And she didn't even know who he is, gitu loh. And she saw him there standing. I don't know, just nungguin gitu loh. Terus mami udah turun, dibantuin bawain itu luggage. I know. My mom said like, yeah, well, that's an angel. I don't even know who he is. Yeah. You know. I usually trust those kind of thing because then abis itu karena ada sukacita, damai sejahtera, dia menolong, lalu investigate di dalam Bible gitu. Biasanya saya percaya angel memang begitu kerjaannya. Emang sebetulnya ya macam-macam bisa angel, benar Tuhan ngirim. Saya percaya sekali bisa. Waktu itu si Brian pernah tabrakan. Tabrakan itu mobil Winter, mobilnya tuh sampai muter berapa kali di highway. Jadi dia tuh bilang waktu dia tuh tabrakan kayak gitu dia sangat habis deh. Udah dia bilang. Tapi dia lucu. My mom gonna be mad at me. Kalau udah habis ya masa mau dimarahin lagi ya. Tapi pokoknya gitu. Toto dia lihat apa? Padahal jalanan tuh licin, nggak karu-karuan. Yang mobil yang musnya lewat bisa semuanya stop. Jadi dia yang muter-muter situ ya nggak apa-apa, nggak tabrak orang gitu. Lantas dia masih bengang-bengong gitu. Lantas sotonya ada yang ngetok pintunya. Jendela. Dia buka, orangnya cuma bilang, so I know somebody up there is watching over you. Lantas dia gitu, tapi abis itu dia nyari lagi orangnya hilang, nggak ada. Jadi kayaknya jadi malaikat itu juga bisa menyampaikan pesan, bisa benar-benar nolong, yang ngangkat koper, yang segalanya. Emang Tuhan kasih malaikat ya, pokoknya dengan caranya Tuhan kita percaya aja gitu ya. Saya mau cerita sedikit. Ya. Kejadiannya di gereja di ICC. Waktu itu hujan berat, hujan keras sekali, angin, sampai Amy keluar dari mobil, coatnya itu tersangkut sama pintu. Jadi dia nggak bisa apa-apa udah. Lantas kebetulan saya ada di pintu, saya tolong. Lantas dia bilang, you are an angel. juga. Jadi saya jadi angel. Saya mau bersaksi, ini selalu jadi angel. Tapi itu tidak, itu cerita betul ya. Iya. Kalau tidak salah, tante maminya Lucy ikut dalam mobil, tapi dia di pintu yang sebelah sana, dia nggak apa-apa. Cuma dia kebingungan, dia pintunya tertutup, tidak bisa bergerak karena angin, hujan, dan ada di belakang, nggak bisa buka pintu. Ya.
Jadi emang Tuhan juga bisa mengirim orang untuk menolong orang. Nggak selalu harus angel yang menolong, tapi kita juga bisa ditaruh di tempat situ melihat itu pada waktu yang itu ya. Amin. Ini Saya sudah juga, saya juga. sebentar. Saya ada ini karena ini udah nggak ada. Siapa si Anwar? Udah 1,5 jam. Ini ada yang nulis ke saya nih. He has got to go. Sorry Anwar, leave keluar dari Zoom karena kembali kerja. Oke, jadi dia udah pergi. That's okay. Jadi ini terserah James yang ketuanya. Sekarang James ganti. Anwar udah nggak ada. Terserah James gimana ini masih mau ngomong ya? Iya, si Tirta. Oke. Saya ngalamin juga seperti itu mungkin Angel. Itu saya belum kenal Tuhan loh ya, umur 11 tahun. Anak umur 11 gitu nakal ya. Saya seneng air, makanya nama saya dikasih papa saya Tirta. Ya, jadi umur 11 tahun papa saya supir oplet dulu. Zaman sekarang Jakarta bilang mikrolet ya, oplet. Nah, jadi setiap tahun kan liburan sekolah saya diajak piknik biasanya ke Sukabumi, banyak tempat-tempat liburan, tempat-tempat kebun-kebun gitu. Nah, salah satunya Cimelati namanya. Nah, orang Sukabumi mungkin kenal itu Cimelati. Di situ tempat kita di bawah pohon kayak di Kebun Raya Bogor gitu. Cuma lebih kecil. Kebun Raya Bogor kan gede sekali. Kita juga sering ke Kebun Raya Bogor. Nah, satu hari saya datang ke situ sama adik-adik saya semua. Adik saya yang di Australia sekarang juga ikut, yang di Belanda juga semua ikut dah. Sudah semua udah 6, saya saudara 6 ya. 6 lelaki, 2 perempuan. Jadi saya sampai ke sana, orang tua mama kan terus gelar tikar ya, keluarin makanan gitu, bentar lagi makan. Nah, kita lari. Saya sama adik saya yang di Australia itu beda 2 tahun di bawah saya. Saya lari ke situ, ada kolam renang. Itu ada kolam renang, Cimelati namanya kalau yang tahu. Ada kolam renang. Saya seneng, saya lihat di pinggir kolam ini ada tulisannya semeter 10 cm gitu kan ya. Kolam renang kan biasanya gitu ya. Yang dalam ini semeter 10. Kita umur-umur segitu kan sedang, kalau ada ukuran gue ukur, kalau ada timbangan gue timbang berapa gue gitu kan ya. Ya itu anak tuh umur segitu. Nah, saya tahu saya 120. Loh, nggak tenggelam gitu, gue jingke aja gini kan nggak tenggelam. Itu pikiran kita ya anak. Begitu saya bilang adik saya, ayo lu nyemplung, ntar kalau lu ketemplung nanti gue yang tolongin, padahal kita sendiri nggak bisa. Coba tuh anak tuh ya umur segitu. Jadi adik saya takut, dia lari, saya sendiri saya nyemplung, pleng, langsung di bawahnya rupanya bukan batu, bukan semen, itu koral. Jadi kaki saya kerikil-kerikil gini turun kan ya. Jadi udah saya yang ingat saya itu cuma ngap, masuk air dingin, masuk air dingin gitu aja. Terus nggak sadar, tau-taunya saya udah ada di pinggir kolam. Nah, itu saya rasa ada tangan orang yang pijit perut saya, jadi air keluar. Kalau nggak ada yang pijit tuh air nggak keluar, mati saya ya. Akhirnya dipijit gitu, terasa kok ada yang, tapi saya nggak tahu nggak ada orang. Nah, itu mungkin angel ya. Dia pijit, keluar air. Nah, selesai air itu keluar semua, saya terus normal napas. Saya kiri kanan lihat nggak ada orang. Cuma takut hati, waduh gue diomelin dan sama orang tua. Itu takutnya tuh. Ya, waduh gue diomelin dan sama orang tua. Itu aja. Terus saya diam dulu, udah tenangin hati, ya kan, jangan takut gitu. Selesai itu saya balik ke sana. Terus mama panggil, ngapain lu basah-basah dari tadi? Kemana lu? Wah, betul diomelin. Udah, saya nggak cerita. Udah saya diam. Udah makan itu baju itu. Badan kamu basah. Itu handuk. Lap dulu, ya udah, makan. Itu saya ingat, saya umur 11 tahun tuh kejadian. Saya belum jadi Kristen. Nah, umur 21 jadi Kristen, itu kan satu kejadian yang luar biasa, mau mati, ya kan? Udah kita ingat selamanya. Begitu saya umur 21 masuk Kristen, saya ingat, gue ini ditolong oleh malaikat Tuhan mungkin. Itu. Ya, percayalah. Saya juga percaya tuh orang yang bengal. Termasuk saya juga, siapapun di dunia ini,
Tuhan memberikan satu kesaksian, apalagi kejadian gini-gini. Tadi soal Kotita. Kalau saya soal Iya. tabrakan motor. Tapi sebenarnya itu Tuhan mengingatkan kita supaya Iya. hidup itu juga berguna, tidak tinggal bengal terus. Kalau Betul. kayak teman saya ketemu lagi dari Indo di sini, loh, Steve kok kayaknya tampangnya kayak begini sekarang, laga lu kok nggak di Indo. Saya merasa itu sesuatu malaikat atau Tuhan ya memanggil kita untuk kita menjadi orang yang sebenarnya Tuhan tuh senang dipuja-puja. Itu Amin. creation yang Dia harapkan supaya kita memuja-muja Tuhan, menyanyi buat Tuhan. Oke, saya cuma mau bilang sama Ana sebentar. Kok kamu mau belajar tentang apa itu spiritual realm, yang dimana malaikat, itu kamu baca di Daniel 10. Kamu baca di rumah, kalau kamu ada pertanyaan, kamu bisa nanya next time, atau kamu mau WhatsApp, mau apa terserah. Tapi Ya, ya. itu kita, kamu bisa lihat bahwa ada Gabriel, ada Mikael, itu semua. Oke. Cuma Daniel 10. Ya udah, saya cuma itu saja. Saya percayanya memang cuma percaya saya. Sudah saya sejak lahir, saya sudah orang tua, mak saya semua percaya. Jadi saya percaya, saya selalu bandingkan dengan yang baru. Ya. Jadi betul malaikat membuat somebody yang bisa jadi malaikat. Itu saya sekarang baru tahu. Orang itu panggilan Tuhan juga. Ada malaikat untuk membuat orang yang memang bisa jadi percaya. Itu saya belajar banyak dari orang-orang lain. Saya sudah Kristen sejak lahir. Jadi saya tidak ada perubahan dari orang nenek moyang saya. Jadi saya sudah ngikut terus saja. Jadi ini saya mendengar banyak orang ini. Saya jadi masing-masing orang punya hal-hal yang asal Tuhan tahu maksudnya itu dipanggil untuk menjadi anak Tuhan. Terima kasih. Ya. Oke, sebabnya sekarang juga udah jamnya meliwat. Kim Kwan aja udah hilang di situ. Dia ngasih tahu ya dia ngasih tahu di WA, internetnya mati. Jadi saya tadi barusan ngasih tahu melalui SMS. Oke, thanks. Jadi sekarang memang waktunya sudah lewat. I'm sorry, kita udah mesti berhenti. Sebab si Lucy juga udah nungguin terus ini. Susi. Jadi thank you for the Semua participation-nya. Kita merasa sukacita, damai sejahtera, dan biar kita sekarang juga selalu indah di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke lah. Kita sekarang bisa tutup, kita serahkan kepada Susi, tapi saya doa tutup lah ya sebentar ya. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih atas Kim Kwan dan juga atas untuk Anwar semuanya Tuhan. Bersyukur saudara-saudara kami di sini bisa mengikuti ini semua untuk kami bisa selalu menjadi terang dan garam dunia dimanapun kami berada. Terima kasih untuk acara selanjutnya kami serahkan pada Susi dalam pimpinan-Mu Tuhan, dan juga kehidupan kami masing-masing kami serahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin.